sudah mulai banyak yang masuk nih. Kita langsung mulai aja ya, Ayah dan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Pembina Yayasan Bapak Haji Naba Haji, Ketua Yayasan Ibu Endah Nur Cahyati ST, Direktur Sekolah Bapak Ahmad Faisal SHI, Kepala Sekolah TK Ibu Sulistiawarti SPD, serta Ayah dan Bunda yang sudah hadir pada webinar hari ini. Nah, selamat pagi Ayah dan Bunda. Apa kabarnya hari ini? Semoga Ayah dan Bunda selalu dalam lindungan Allah, keadaan sehat dan bahagia, walaupun PPKM masih diperpanjang sampai dengan 9 Agustus ya, berita terakhir, dan kita juga masih harus di rumah aja, tapi insya Allah semoga ini untuk kebaikan kita bersama, dan juga Ayah dan Bunda tetap happy di rumah bersama anak-anak. Alhamdulillah kita masih bisa silaturahmi lagi nih Ayah Bunda setelah minggu lalu sempat ada webinar juga. Minggu ini kita ketemu lagi, masih sama saya secara virtual juga. Perkenalkan, saya Namira, saya konselor dari Presgo Psychology Center. Nah, mungkin Ayah dan Bunda juga pernah melihat saya karena kita observasi anak-anak juga nih untuk menerima siswa baru kemarin gitu. Nah, untuk webinar hari ini, Sekolah Prestasi Global bekerja sama dengan Rumah Sakit Permata Depok nih, Ayah dan Bunda. Jadi narasumber kita hari ini adalah seorang dokter spesialis anak. Nah, sebelum kita kenalan sama Bu Dokternya, kita mau lihat dulu video profil dari Rumah Sakit Permata Depok ya, Ayah dan Bunda. Selamat datang di Rumah Sakit Permata Depok. Rumah sakit swasta terkemuka terletak strategis di kawasan Sawangan Depok, berakreditasi paripurna. Kami memastikan Anda mendapatkan informasi pelayanan kesehatan secara lengkap, akurat, dan profesional dengan sambutan hangat kapanpun dibutuhkan. Rumah Sakit Permata Depok memberikan pelayanan berkualitas dengan dukungan dokter, perawat, dan staf terlatih. Rumah Sakit Permata Depok dilengkapi teknologi medis yang canggih dan berstandar tinggi. Tersedia banyak alat hemodialisa dalam keadaan steril, sehingga pasien tidak perlu antri untuk cuci darah. Klinik kesuburan merupakan layanan yang menjadi harapan bagi pasangan suami istri. Kami, Rumah Sakit Permata Depok, memiliki layanan Smart IVF yang membantu mempersiapkan proses bayi tabung dengan harga terjangkau khusus bagi pasangan sahabat permata yang mendambakan buah hati. Dokter spesialis kandungan kami berpengalaman dalam menyediakan perawatan berkualitas dengan teknologi baru menggunakan USG 4 dimensi. Menyusui menciptakan ikatan yang kuat antara bunda dan buah hati.
Kami membantu Bunda sejak persiapan hingga pemberian ASI dan MPASI dengan dokter laktasi tersertifikasi. Layanan unggulan fisioterapi tumbuh kembang kami fokus pada terapi wicara dan terapi fisik. Kami siap menemani ayah bunda dan berkomitmen membantu buah hati untuk mencapai potensinya. Kami percaya bahwa kesehatan merupakan sebuah perjalanan dan membutuhkan dukungan. Kami adalah sahabat kepercayaan Anda untuk meraih hidup sehat yang lebih baik. Rumah Sakit Permata Depok selangkah lebih maju dengan membangun jaringan pelayanan online melalui berbagai platform digital sehingga mudah diakses untuk sahabat permata. Demi kenyamanan pasien dan pelayanan prima, kami mendirikan gedung baru aneks pada September 2020. Kami berdedikasi memberikan Anda layanan kesehatan berkualitas dengan berbagai rangkaian fasilitas yang lengkap. Rumah Sakit Permata Depok, sahabat kesehatan keluarga Anda. Oke, terima kasih Ayah dan Bunda sudah menyaksikan videonya. Ini udah mulai banyak yang masuk juga. Untuk mempersingkat waktu, kita mau langsung kenalan sama narasumber kita hari ini. Narasumber kita hari ini adalah Dr. Agnes Triharyaningrum, SPA. Silakan, Dr. Agnes. Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam. Oke, perkenalkan dokter saya Namira. Apa kabar, Dok? Baik, Mbak. Selamat pagi Alhamdulillah. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bergabung di sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih dokter, hari ini kita mau sharing-sharing ya dok ya, tentang nutrisi untuk tumbuh kembang anak. Oke dokter, mungkin kita bisa langsung mulai aja ya dok ya? Boleh, langsung mulai. Oke, silakan dokter. Waktu saya 30 menit ya Mbak Mira. Iya dokter. Jadi tolong dikasih tahu aja kalau mau selesai ya. Oke, Saya siap. boleh izin share screen ya. Iya, silakan dokter. Apakah sudah kelihatan slide-nya? Sudah dokter. Sudah ya, suara saya jelas ya? Jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Mira dan juga Sekolah Global Prestasi Global, juga Mama Papa sekalian sudah bergabung. Saya diminta untuk sharing tentang nutrisi penting untuk cegah stunting pada anak. Semoga sih belum bosan sama topiknya ya, karena memang walaupun kadang sering dibahas soal stunting ini, tapi ada aja gitu yang kalau pada prakteknya sehari-hari itu tetap aja ada aja yang cukup membingungkan gitu ya. Saya mulai aja. Ini CV saya mungkin nggak perlu ya. Intinya saya kerja di Permata Depok sama RSUD Jagakarsa. Kemudian, nah sebelum kita membahas tentang stunting, nah saya mau kasih lihat dulu nih. Mungkin kita juga selama ini nggak ngeh ya. Stunting itu kan identik dengan pendek atau short stature gitu kan. Nah, di sini kita lihat ternyata bahwa sebetulnya pendek itu nggak selamanya stunting gitu nih. Ada Pak Habibie, tingginya 162. Masa Pak Habibie stunting kan, padahal beliau pinter banget gitu ya. Terus ada artis-artis selebritis juga yang kayak yang pemain Harry Potter, ternyata dia tingginya cuma 165 loh, saya juga baru tahu nih. Kemudian Judika gitu kan, sama istrinya bedanya tingginya beda banget. Ariana Grande, Lady Gaga 155. Kalau buat orang Indonesia sih ini memang segini ya kalau perempuan, tapi kalau buat orang luar negeri kan biasanya perempuan-perempuan di sana 165-an gitu kan. Terus Bruno Mars juga ternyata pendek 165. Bahkan Tom Cruise kita kira dia kalau di film-film kayak gagah tinggi gede gitu ya, ternyata 170 loh tingginya. Itu kan sama kayak bapak-bapak orang Indonesia kebanyakan ya. Nah,
itu sekilas tentang masalah tinggi badan yang mau menunjukkan bahwa sebetulnya pendek itu nggak selamanya stunting. Nanti kita bicarakan bedanya bagaimana. Nah, apa itu stunting? Nah, stunting itu adalah perawakan pendek yang terjadi karena malnutrisi. Jadi betul-betul masalahnya karena gizi gitu dalam jangka waktu yang lama, kemudian terjadilah stunting. Jadi ada tahapannya gitu. Jadi biasanya nih buat mama-mama papa yang punya anak bayi atau mau punya bayi nanti, mau punya bayi lagi gitu, hati-hati banget terutama saat kehamilan, karena terus habis itu kalau anaknya lahir, jangan sampai dia mengalami stunting amit-amit, bahkan weight faltering aja kita sudah hati-hati gitu. Jadi prosesnya tuh biasanya nih orang tua yang ngasih ASI ya, di 3 bulan pertama atau susu formula. Di 3 bulan pertama kalau ASI tuh udah diteliti, nanti 3 bulan pertama sekitar 30-40% ibu anak-anaknya tuh turun ASI-nya. Banyak faktornya, bisa karena misalnya kerja udah mulai bosen, ASI-nya mulai sedikit, pengen kerja gitu-gitu. Jadi kemudian ASI-nya drop, nah berat badannya mulai turun tuh. Nah kalau misalnya dibiarkan, terjadilah yang disebut weight faltering. Jadi si berat badannya nggak naik sesuai target yang seharusnya. Lalu makin dibiarkan akhirnya terjadi gizi kurang. Dibiarkan lagi akhirnya terjadi gizi buruk atau gizi kurang yang lama. Nah setelah ini barulah anaknya jadi pendek. Nah setelah pendek dan berkepanjangan ini baru kemudian anaknya jadi stunting gitu. Prosesnya seperti itu. Prosesnya bukan dalam waktu yang singkat, tapi justru ketika anak-anak ini sudah weight faltering, sudah menunjukkan berat badan yang nggak bagus, jangan sampai udah keduluan jadi stunting, tapi harus kita cegah, jangan sampai weight faltering bahkan gitu. Kalau udah ada weight faltering, kita harus segera intervensi gitu, karena nanti kalau dibiarin ya prosesnya seperti itu gitu. Bahkan weight faltering aja bisa menurunkan IQ kalau dibiarkan, apalagi yang stunting gitu ya. Jadi hati-hati sekali. Saya soal banyak sekali menemukan kasus, apalagi sejak pandemi ini ya. Jadi karena jadinya nggak kepantau, misalnya 3 bulan pertama bagus bayinya, kemudian turun dan nggak pernah dipantau di KMS, di buku KIA, akhirnya tahu-tahu datang 9 bulan beratnya cuma 6 kilo atau 12 bulan beratnya cuma 5 kilo. Itu sering kejadian. Belakangan ini semakin sering saya temukan di tempat praktek. Jadi hati-hati sekali. Dan penyebab stunting ini sebenarnya macam-macam. Bisa karena memang miskin, memang asupannya kurang, jadi orang tuanya tidak mampu. Bisa karena memang pemberian makannya yang nggak betul. Bisa ASI, bisa MPASI gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Atau karena anaknya sering sakit. Jadi di setahun pertama ini dia sering diare karena nggak mau imunisasi misalnya, atau sering batuk pilek, akhirnya berat badannya terus saja segitu atau turun terus gitu. Itu yang lama-lama kemudian nanti bisa menyebabkan stunting. Nah ini jadi bisa pendek itu nggak selamanya stunting, itu yang di highlight. Jadi anak itu bisa pendek karena keturunan keluarganya atau karena memang kelainan. Ada yang defisiensi vitamin D, ada yang karena hipotiroid atau berat badannya lahirnya rendah. Nah, kemudian yang kita lagi bahas di sini dan juga sedang jadi masalah besar di Indonesia itu adalah stunting yang disebabkan oleh penyakit malnutrisi kronis ini. Jadi tadi yang artis-artis di depan dan juga Pak Habibie tentu saja itu bukan jenis yang malnutrisi kronis ini, tapi mungkin memang ada riwayat keluarganya ya. Nah, kemudian kenapa sih kita penting sekali membahas nutrisi ini terutama di 2 tahun pertama gitu ya. Ini sering sekali kan digembar-gemborkan saat ini. Karena sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia tuh kita sedih sekali gitu ya. Mungkin kalau di sekolah prestasi global pasti paham dengan PISA kan. PISA tuh seperti ujiannya anak-anak SMP, SMA di dunia yang dari berbagai negara, sekitar puluhan negara, kemudian dites. Dan ternyata di Indonesia tuh sayangnya selalu dapat ranking yang paling rendah terus. Dari tahun 2000 loh, 2000 sampai 2018 tuh saya lihat peringkatnya selalu di bawah, nggak naik-naik, sampai bahkan sekarang yang terakhir juga masih sama, nggak naik-naik juga. Ini kan menyedihkan sekali gitu ya. Di masalah kognitif, matematika, skill membaca, kemampuan membaca, literasi itu semua rendah gitu. Nah ini kan menyedihkan sekali, nggak ada perubahannya sama sekali, dan ini salah satu yang menyumbang adalah tentunya adalah malnutrisinya, maksudnya gizinya di masa bayi. Gizi dan stimulasi tentu penting kan buat modalnya, dan salah satunya adalah karena banyak
yang nggak ngerti cara memberikan makan ke anak, habis itu anaknya mengalami malnutrisi, akhirnya jadi weight faltering dan stunting tadi gitu ya. Karena itu penting sekali supaya di awal-awal itu kita harus betul memberikan makan ke anak. Apalagi mama papa yang masih punya bayi atau nanti mau punya bayi, tolong dipersiapkan betul gitu ya. Karena kita ingin menghasilkan generasi yang lebih baik, tentu saja yang nilai PISA-nya di dunia nggak terus-terusan di bawah gitu kan, malu-maluin sebenarnya gitu ya. Nah ini untuk lebih jelasnya bahwa kenapa penting banget di 2 tahun pertama itu karena otak itu sedang berkembang pesat-pesatnya. Jadi kalau kita lihat di sini nanti usia dia di 2 tahun itu tingginya udah setengah orang dewasa, dan otaknya kalau kita lihat di sini ini sinapsnya sambungan-sambungan saraf di 2 tahun itu hampir sama kayak orang dewasa. Padahal pas baru lahir itu jarang-jarang sih sambungannya. Tapi begitu dia di 2 tahun itu sangat pesat perkembangannya. Jadi ini menunjukkan bahwa di 2 tahun pertama ini otak sedang berkembang pesat dan membutuhkan nutrisi yang sangat baik gitu. Itu kalau anak di bawah 10 kilo ya, 10 kilo 1 tahun itu, energi yang dia pakai setengahnya itu untuk membuat otak gitu. Jadi kebayang kalau di setahun pertama ini dia mengalami malnutrisi, pasti otaknya yang dikorbankan. Itu dia kenapa jadinya stunting ini sesuatu yang irreversible gitu. Jadi memang harus dicegah karena begitu dia terjadi, misalnya IQ-nya harusnya potensinya gitu ya, anaknya 110. Nah, kalau dia jadi stunting, dia bisa drop 10 sampai 15 poin jadi 95 atau 100. Masih mending kalau segitu. Kalau modalnya 100 jadi 90 jadi disabilitas intelektual nanti. Itu yang kemudian kita sayangkan gitu, takutnya karena nanti menjadi beban negara nih stunting ini, nanti kalau anaknya jadi nggak pinter, terus kemudian jadi pendek, kan orang sekarang kalau cari kerja juga maunya yang tinggi-tinggi kan, kalau kita lihat film-film drama Korea tuh cowoknya tinggi-tinggi banget kan gitu, dan pramugari, satpam atau polisi semuanya dicari yang tinggi-tinggi. Nah itu nanti kalau misalnya stunting itu dia jadi pendek, jadi penyakit metabolik, kegemukan, kemudian kolesterol, itu yang menyebabkan kenapa kita ingin supaya anak-anak tuh nutrisinya bagus dan tidak terjadi stunting, supaya mereka juga jadi pintar-pintar, kreatif, bisa menciptakan segala macam sehingga negara ini bisa lebih baik gitu ya. Nah ini pola pemberian makan pada bayi dan anak yang dianjurkan oleh para ahli supaya mereka tidak mengalami malnutrisi itu tadi. Jadi yang sebetulnya yang pertama sebenarnya dari kehamilan. Jadi ini mama yang mau hamil, saya titip tolong diperhatikan kehamilannya betul-betul karena banyak sekali mulai diteliti di Indonesia, ibu-ibu Indonesia itu nanti yang biasanya yang trimester ketiga ya itu hampir 95% kekurangan vitamin D, kekurangan zat besi. Nah, ini nanti berefek ketika anaknya lahir gitu. Resiko alerginya meningkat, kemudian nanti anemia meningkat, padahal anemia defisiensi besi itu penting sekali juga kita berantas karena itu juga mempengaruhi otak. Nanti kita bahas ya. Nah, ini mungkin nggak pada tahu ya bahwa WHO merekomendasikan IMD begitu lahir 1 jam, kemudian ASI eksklusif selama 6 jam, selama 6 bulan, kemudian MPASI 6 bulan, kemudian ASI diteruskan. Dan ini tadi yang saya tekankan bahwa kesalahan dalam memberikan MPASI itu dampaknya bisa fatal, bisa membuat anak stunting, dan ini memang banyak terjadi, apalagi yang weight faltering itu banyak sekali, hampir tiap hari kalau saya praktek setengahnya tuh isinya konsultasi berat badan gitu, dan itu biasanya anaknya yang weight faltering lah, yang GTM lah, segala macam. Nah ini yang tadi saya sudah jelaskan bahwa nanti kalau dia stunting masalahnya berhubungan sama otak, jadi nggak pinter anaknya. Kemudian juga jadi gemuk, jadi pendek. Nah ini yang akhirnya menjadi beban negara tadi ya. Nah kenapa sebelum masuk ke nutrisi yang baik kita perlu bahas dulu kenapa sih anak tuh perlu MPASI gitu ya, karena begitu ASI 6 bulan selesai, kandungannya ASI kurang drastis, dia menjadi 30, hanya sisa 30% saja, kemudian 50%, kemudian 70% setelah 1 tahun gitu. Jadi maksudnya yang hilang gitu ya. Jadi harus digantikan dengan makanan pendamping ASI supaya tetap
full yang didapat oleh si anak. Karena begitu 6 bulan kandungan ASI itu turun terus bertahap. Nah, kemudian lagi yang penting juga adalah zat besi. Kenapa zat besi ini sangat penting nanti kita bahas, tapi intinya begitu ibunya di trimester ketiga kehamilan dia anemia, nanti cadangan yang pink ini akan sangat sedikit gitu. Modalnya ASI untuk zat besi itu hanya 0,2 mg saja. Dari awal tuh udah modalnya 0,2. Nah, di 6 bulan pertama ditolong sama cadangan dari ibunya ketika ibunya hamil di trimester ketiga. Jadi kalau ngasih makannya nggak benar, 97% tuh dari makanan dari luar, dia akan mengalami anemia defisiensi besi gitu. Ini yang harus hati-hati kenapa MPASI nggak boleh salah gitu, karena zat besi itu sangat penting juga buat otak dan buat imunitas gitu ya. Jadi kalau mau memberikan MPASI yang benar itu harus ada syaratnya, harus tepat waktu, harus benar isinya, proteinnya dan aman, dan juga caranya harus benar, karena ini di-highlight sama Global Strategy for Infant bahwa 2/3 kematian balita itu berhubungan dengan praktek pemberian makan yang salah pada tahun pertama. Ini sebetulnya tentang MPASI, tentang stunting ini kan udah banyak dibahas ya di sosial media, di mana-mana. Cuman pada kenyataannya begitu praktek, orang tuanya tuh begitu praktek tetap aja bingung dan kemudian anaknya juga banyak mengalami weight faltering dan akhirnya stunting juga. Apalagi di masa pandemi ini yang kurang terkontrol, pertumbuhannya kurang dikontrol, jadi kasusnya semakin banyak. Nah ini tadi kalau aman sih udah intinya harus kebersihan gitu ya, harus jaga kebersihan, dan nanti kalau di luar nggak boleh lebih dari 2 jam makanannya, seperti itu. Nah kalau yang kecukupan MPASI yang betul, ini juga yang sering menjadi salah ketika mempraktekkan MPASI. Jadi dia harus ada semuanya gitu, karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, dan porsinya harus betul. Yang sering terjadi adalah nanti dikasih sayur banyak-banyak, kemudian proteinnya cuma seuprit gitu. Padahal protein itu penting banget, terutama hewani. Dan yang sering salah juga adalah sering dikasihnya tuh, apalagi anak-anak 6 bulan sampai 9 bulan ya, kebanyakan tuh banyak yang emang udah boleh ya dikasih ikan sama telur, akhirnya nggak dikasih sama sekali, padahal mereka udah butuh banget gitu. Kalaupun dikasih cuma sedikit gitu. Kemudian lemak ini juga penting sekali untuk ditambahkan. Karena kita beda sama orang dewasa tuh beda sama anak ya. Jadi kalau anak-anak itu, kalau kita dewasa, kita udah nggak boleh makan yang berlemak-lemak terlalu banyak. Sementara kalau mereka di dalam ASI itu 50% hampir 50% isinya lemak, dan itu yang buat otak tadi itu juga sebagian besar mereka butuh lemak gitu. Makanya kenapa lemak ditambahkan selain untuk menambahkan densitas juga memang dibutuhkan untuk perkembangan si otak itu, untuk mielinisasi dan lain-lain itu mereka butuh lemak gitu. Kemudian mikronutriennya jangan lupa, yang paling penting adalah vitamin. Semua vitamin penting ya, cuman yang di-highlight adalah yang sering istilahnya hidden hunger gitu, kelaparan dalam tanda kutip karena kekurangan zat-zat gizi yang mikro ini seperti tadi zat besi, zinc, vitamin A, itu yang sering terlupa. Nah kalau ini mungkin sudah pada tahu ya sumber-sumber karbohidrat, protein hewani, nabati, dan yang sering juga jadi jadi masalah adalah ternyata orang-orang Indonesia itu sangat sedikit makan protein hewani. Makanya ketika diteliti, ada penelitian di Afrika, mereka yang dikasih makan protein hewani, susu dan ikan lebih banyak dibandingkan sama orang Asia yang dikasihnya cuma tahu tempe sama karbohidrat. Ternyata yang Afrika ini lebih tinggi-tinggi gitu dan lebih pintar-pintar gitu ya. Karena memang si protein ini ternyata kuncinya gitu, protein hewani terutama. Karena protein hewan, nanti kita bahas ya kenapa protein hewan ini lebih jagoan dibanding protein nabati gitu, karena memang berbeda. Nah ini kebutuhan zat besi per hari ya, jadi ini yang sering juga terjadi, banyak sekali masih jadi masalah adalah kebutuhan anak umur 6 sampai 2 tahun tuh masih tinggi zat besinya, karena zat besi dibutuhkan buat membentuk selubung saraf di otak gitu. Jadi kalau misalnya dia kekurangan, nanti bisa mempengaruhi pertumbuhan otaknya. Yang dibutuhkan adalah sebesar ini nih. Jadi satu harinya zat besi anak tuh karena tadi drop banget, kita butuh 97% dari luar. Yang dibutuhkan adalah kira-kira 11 gram. Dan 11 gram itu kalau diterjemahkan ke makanan itu adalah sebesar daging ini, satu daging stick besar ini gitu, atau 3 potong ati ayam.
Nah, nggak mungkin kan anak-anak bayi makan sebanyak ini gitu. Karena itu makanya ada suplementasi tambahan zat besi atau ada MPASI instan yang sudah terfortifikasi zat besi. Nah, ini tujuannya sebetulnya adalah untuk mengatasi masalah zat besi yang memang drop setelah dia usia 6 bulan. Nah, kita bahas tentang pentingnya zat besi sedikit ya. Jadi, ini yang suka dilupakan, yang tadi hidden hunger itu, ini sebetulnya di mana-mana di dunia zat besi itu memang kekurangan zat besi itu masih menjadi masalah di mana-mana. Memang karena dalam ASI sendiri memang kurang gitu ya setelah 6 bulan. Dan tadi saya sudah jelaskan bahwa kebutuhannya meningkat sangat pesat di periode pertumbuhan pas bayi, apalagi anak prematur, dia nggak dapat cadangan zat besi saat ibunya hamil di trimester ketiga kan, juga pubertas. Nah ini nih, kalau punya anak remaja ya, nah jangan lupa anak-anak remaja ini sering sekali anemia, apalagi nanti kalau dia mau menikah, mau punya anak gitu, itu harus diperhatikan betul masalah anemianya ini supaya menghasilkan generasi yang lebih baik. Tadi karena saya bilang bahwa ketika kehamilannya dia anemia, nanti banyak masalah yang terjadi. Anaknya bisa lahir prematur, terus kemudian IUGR itu jadi kehamilannya cukup tapi di dalamnya kecil. Itu juga nanti resikonya macam-macam lagi gitu. Jadi ini sangat penting sekali. Jadi kemudian tadi saya sudah jelaskan bahwa zat besi itu dibutuhkan untuk perkembangan otak di 2 tahun pertama itu, tadi proses penyelebungan sel saraf, kemudian membentuk neurotransmitter, hormon-hormon, kemudian juga mengoptimalkan fungsi imun. Makanya kalau misalnya seorang anak mengalami defisiensi zat besi, anemia zat besi, dia jadi sering sakit-sakitan itu juga sangat mungkin karena dia jadi nggak optimal si imunitasnya. Kemudian yang tadi juga saya sudah singgung bahwa si kekurangan zat besi ini bisa mengganggu pertumbuhan, perkembangan otak, bisa menurunkan IQ, bahkan agak mirip sama stunting ya, mengganggu konsentrasi, kemudian juga mengganggu perilaku sosial emosional, terutama buat anak-anak yang memang awalnya sudah berkebutuhan khusus. Nah, ini yang terjadi gitu. Dia tuh efeknya jangka pendek dan jangka panjang gitu, sama mirip sama stunting. Jadi begitu anak mengalami anemia zat besi, dia akan mengganggu kognitifnya, tadi IQ-nya bisa menurun kalau dibiarkan berlama-lama gitu ya, sayang banget kan. Tadi sama kayak stunting, misalnya modalnya 100 bisa turun 3-4 poin kan lumayan gitu. Terus kemudian jadi mengganggu perilaku juga, kemudian ini nanti kalau udah besarnya dia jadi mengurangi IQ, kemudian menjadi konsentrasinya turun, jadi akhirnya perform di sekolah nggak bagus, akhirnya nanti jadi nggak pinter, kurang pinter juga, akhirnya menjadi beban negara juga ujung-ujungnya karena dia nggak bisa kreatif dan nggak bisa cari kerja misalnya gitu ya. Nah ini juga lemak juga sangat penting, tadi sudah saya bahas, nggak seperti orang dewasa tapi dia ini dibutuhkan juga di 2 tahun pertama buat membentuk otak. Jadi kita perlu menambahkan 1-2 sendok teh lemak dalam makanan si anak. Nah selain untuk memperkaya rasa supaya rasanya enak, juga buburnya jadi lebih lembut. Nah itu kalorinya juga bisa bertambah dengan lemak. Cuma memang juga nggak boleh banyak-banyak juga ya. Misalnya mentang-mentang anaknya gizinya kurang, kemudian ditambah lemak banyak-banyak. Tapi ada standar perharinya gitu. Jadi nggak boleh kebanyakan juga. Nah ini tadi protein yang sudah saya jelaskan. Yang sering salah adalah terutama di 2 tahun pertama ya. Ini harus proteinnya harus betul gitu, karena itu tadi selain biar pinter juga untuk tinggi itu dia butuh protein hewani terutama. Nah ini anak umur dia butuh 1 butir telur, bukan cuma secuil gitu ya, butuh 1 potong daging besar juga bukan cuma secuil, nanti naik bertahap. Begitu juga di atas 2 tahun ini kebutuhannya maksudnya nggak banyak banget juga sih ya, kalau sudah 2 tahun kira-kira setiap makan 1 potong gitu. Nah, itu yang dibutuhkan supaya kebutuhan protein hewaninya tercukupi. Nah, kenapa yang tadi saya sudah singgung juga sedikit, kenapa protein hewani ini lebih diutamakan dibanding protein nabati buat anak-anak ini? Bukannya protein nabati nggak penting ya, itu boleh juga diberikan karena untuk mengenalkan juga ya, tapi di 2 tahun pertama ini terutama ternyata untuk menambah tinggi linearnya, tinggi yang berdasarkan usia itu supaya dia naik bagus, ini peran protein hewani besar sekali karena
dia lebih banyak mengandung insulin growth factor. Jadi dia lebih banyak mengandung hormon pertumbuhannya gitu dibanding protein yang dari nabati. Jadi asam amino yang esensial yang lengkap gitu. Ada komponen-komponen asam amino proteinnya kan di dalam protein hewani itu, dan di protein hewani itu dia punya asam amino yang lengkap komposisinya. Sementara kalau di nabati dia kayak agak berantakan gitu. Makanya kenapa kalau asam aminonya berkurang satu saja hormon pertumbuhannya turun. Karena itu tadi saya jelaskan penelitian yang di Afrika itu jadi mereka jadi lebih tinggi-tinggi karena dia lebih banyak makan protein hewani ini gitu. Sementara dari penelitian disebutkan bahwa orang Indonesia ternyata jarang yang makan protein hewani. Padahal kita kaya akan ikan kembung kan banyak banget di Indonesia dan murah. Ini adalah sumber protein hewani yang bagus sekali gitu, dan telur kan juga murah. Nah ini bisa diberikan gitu kalau memang misalnya terkendala daging mahal. Justru daging yang merah sebetulnya dia juga kekurangan satu asam amino yang maksudnya bisa nggak sebagus yang ikan, ayam, telur, susu ini gitu sebetulnya. Jadi ikan kembung, telur, susu, ayam ini yang terutama disarankan untuk didapatkan tiap hari. Dan jangan salah bahwa mikronutrien itu bukan hanya didapat dari sayur dan bukan terutama didapat dari sayur dan buah, tapi di protein hewani inilah juga didapatkan banyak zat besi, zinc, vitamin A gitu. Kalau buah terutama mereka ada banyaknya vitamin C ya. Jadi penting sekali untuk anak-anak mendapatkan ini semua. Nah, kemudian lagi jangan lupa bahwa setelah kita memberikan banyak makan ke anak-anak itu, maksudnya dengan nutrisi yang baik, jangan lupa untuk dipantau. Jadi yang sering terjadi di lapangan adalah anaknya katanya ini udah makan banyak dok, semua mau, dikasih apa aja dia mau, nggak nolak gitu. Tapi kok beratnya nggak naik-naik ya, dan nggak pernah diplot, atau datang udah umur 2 tahun udah di garis kuning ini di KMS-nya. Nah ternyata setelah dievaluasi lagi ternyata dia ada tuberkulosis atau ada infeksi yang lain atau ada anemia, dan ini sangat perlu pemantauan. Jadi kalau punya anak yang umur di bawah 5 tahun bisa pakai Primaku, di KMS juga bisa untuk sampai 5 tahun. Ini penting sekali pemantauannya untuk itu tadi, untuk kita menapis jangan sampai terjadi weight filtering dan gizi buruk. Jadi stunting itu harusnya bisa dicegah gitu. Karena kalau udah terlanjur terjadi stunting 2 tahun anaknya udah pendek, saya juga sering banget dapat kasus-kasus yang seperti itu ya. Udah terlanjur di atas 2 tahun, mungkin tingginya sih masih bisa di-upgrade gitu ya, masih kita kasih protein segala macam, mungkin masih bisa kita usahakan tingginya. Tapi kalau masalah otaknya itu udah nggak bisa balik lagi gitu. Tadi kan sudah digambarkan bahwa di 2 tahun pertama itu yang dia berkembang sangat pesat. Jadi begitu 2 tahun lewat si otaknya ini jadi nggak optimal gitu. Tapi kalau tinggi mungkin masih bisa diperbaiki nanti di remaja juga ya. Karena menurut penelitian begitu anak mengalami weight filtering di 8 minggu pertama, nanti di 8 tahun tuh dia IQ-nya bisa drop 3-4. Belum kalau ngalamin gizi buruk dan stunting lebih bisa sampai 10-15 poin IQ-nya bisa drop. Karena itu penting sekali memantau dan juga memastikan bahwa dia nggak ada infeksi supaya dia tetap kita inginnya di jalur yang hijau tua ini gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya ternyata beratnya, idealnya tuh seorang anak dipantau seperti ini gitu. Jadi untuk mencegah weight filtering yang tadi saya bilang, kalau misalnya dia ada di yang merah, ini yang kita mau, walaupun misalnya modalnya dia kecil, misalnya 2,5, tapi dia naik terus seperti ini, seperti menurut garisnya, itu berarti oke. Tapi begitu dia seperti yang hijau muda, data terus, ini harus hati-hati gitu. Apalagi kalau turun, ini jangan dibiarkan. Kita biasanya kasih spend waktu sebulan atau 2 bulan. Begitu memang begitu terus, data terus, apalagi turun sebulan 2 bulan, sebaiknya segera konsultasi supaya nggak berkelanjutan, supaya nggak jadi gizi kurang, kemudian pendek, dan apalagi gizi buruk dan stunting. Jadi sebagai kesimpulan, nutrisi di 2 tahun pertama itu sangat-sangat penting untuk mencegah stunting ya, karena stunting itu irreversible terutama buat otaknya. Jadi yang direkomendasikan WHO adalah jangan lupa
ibu hamil, tolong dijaga kehamilannya harus yang sehat dan dipersiapkan dengan baik. Kemudian jangan lupa IMD, ASI eksklusif 6 bulan, ini udah pasti bagus sekali. Kemudian MPASI yang benar, kemudian ASI dilanjutkan untuk 2 tahun, dan kemudian tadi pemberian MPASI yang benarnya harus tepat waktu, nutrisinya adekuat, aman, dan harus diberikan dengan cara yang benar gitu. Tadi saya nggak bahas lebih detail ya, karena kita lebih membahas tentang nutrisinya, tapi boleh kalau mau ada yang ditanyakan. Kemudian juga tadi yang di-highlight adalah perhatikan kecukupan mikronutrien dan protein hewaninya, karena ini yang sering terlupa, dan juga lakukan pemantauan pertumbuhan. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya kalau ada pertanyaan boleh Mbak Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop sharing ya. Iya, sudah dok. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih dokter untuk sharingnya. Mungkin untuk ayah dan bunda ada yang mau bertanya. Kita juga ada door prize dari Rumah Sakit Permata Depok. Jadi untuk yang bertanya akan mendapatkan door prize. Mungkin dari ayah dan bunda ada yang bertanya bisa langsung raise hand. Orang, iya. Yep. Tembak orang. Saya Mbak Mira. Oke, silakan bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Mira, dokter. Ya. Saya ingin menanyakan, ada nggak sih ciri atau maksudnya bisa dilihat secara perilaku kalau anak itu stunting atau enggak gitu. Nah, terus yang kedua, sebaiknya gitu, yang tadi dokter bilang anak banyak makan gitu ya, banyak makan tapi nggak gemuk-gemuk. Nah, itu yang salah ya di mana gitu? Apa yang dimakannya atau memang harus benar-benar seimbang tadi tuh antara lemak, protein, dan itu kan itu susah banget tuh kita bikin seimbangnya gitu loh kan. Anak-anak tuh ada yang nggak mau makan ini, nggak mau makan itu gitu. Gitu aja dokter, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Umi Aswanti pertanyaannya. Bagus sekali. Jadi memang itu yang jadi sering banget masalah ya, masalah mama-mama di mana-mana. Nah, yang pertama sebetulnya gini, kenapa tadi saya menekankan bahwa laju pertumbuhan itu sangat, memantau pertumbuhan itu sangat penting, karena kadang kita dapat peer pressure gitu. Jadi kita harus pastiin dulu nih anak bener nggak sih dia gizi kurang, gizi buruk, atau normal, atau kegemukan. Nah, itu yang paling penting ya Bun. Ini yang sering kadang anaknya kok kurus banget gitu, padahal setelah diplot, dipantau di KMS tadi, ternyata sebetulnya dia masih di garis yang hijau gitu. Terus nanti dapat dari tetangga, dari nenek kakeknya, kok kurus banget sih gitu. Kadang-kadang ada yang disebut itu kena peer pressure gitu istilahnya ya. Jadi udah panik sendiri, padahal sebetulnya ketika diplot normal gitu. Jadi jangan sampai seperti itu juga gitu. Jadi yang pertama pastiin dulu status gizinya apa nih. Dia nggak mau makan, kesannya dia nggak mau makan. Kadang-kadang tuh karena ekspektasi kita terlalu banyak, kita membandingkan dia harus sama kayak kakaknya, harus sebesar ini seperti kakaknya, padahal setiap anak kalau dilihat di status gizinya itu harus diukur sama tinggi badan dia dan umur dia gitu. Jadi nggak bisa dibandingin sama teman-temannya yang sebaya gitu, tapi harus sama tingginya dia gitu, modalnya dia gitu kan. Nah, yang sering terjadi adalah seperti ini. Jadi karena menganggap anaknya kurus dan sedikit makannya, padahal kalau dilihat ternyata sebetulnya makan ibunya aja yang kepengen anaknya makannya lebih banyak gitu. Padahal sebetulnya kalau untuk dia sudah cukup gitu. Jadi pastikan dulu status gizinya apa. Kalau memang betul-betul ternyata dia gizi kurang, pendek, nah itu baru kita khawatir gitu ya. Baru kita evaluasi lagi apa yang terjadi nih gitu. Tadi kalau pertanyaan pertama, gejala-gejala stunting yang kelihatan tuh apa? Sebetulnya itu bukan bertahap prosesnya. Jadi kelihatan terutama sih dari pemantauan gizi ya, makanya itu sangat penting sekali memantau gizinya. Kalau misalnya ada anak yang kayak lari-lari aja, kayak orang tuanya juga bilang, ini anaknya nggak kenapa-kenapa kok dok, baik-baik aja, masih bisa ketawa-ketawa lari. Memang seperti itu, nggak kerasa karena pelan-pelan. Tapi tahu-tahu anaknya pendek aja dan kelihatan dari gizinya, si gizi kurang. Tapi sebetulnya nanti kalau dites lebih lanjut, apalagi kalau anak-anak yang masih kecil kan belum bisa dites ya,
Tapi begitu dites nanti beda sama anak lain, dia jadi kurang nangkep, diajarin susah kayak gitu. Nah, itu mungkin yang kelihatan, tapi sebetulnya harus dipantau betul dengan si KFS atau perimaku tadi. Kemudian tadi yang pertanyaan kedua, gimana membedakan misalnya anaknya udah makan banyak tapi kok nggak gemuk-gemuk. Nah, itu kan pertanyaannya tadi ya. Nah, jadi yang pertama tadi ya, nilai dulu status gizinya apa. Kalau misalnya ternyata gizi baik dan setelah gizi baik, kemudian perawakannya normal, kemudian kita cek nggak ada apa-apa dan ternyata mungkin masalah ekspektasi aja atau peer pressure berarti aman. Tapi kalau memang ternyata bermasalah, nggak naik-naik dan gizinya gizi kurang, tadi saya bilang atau gizi apalagi gizi buruk atau perawakannya mulai turun, mulai pendek atau mulai weight faltering, nah itu yang harus hati-hati. Terus kita lihat lagi, jadinya harus dievaluasi kalau memang makannya betulan banyak. Jangan-jangan ada cacingan, jangan-jangan ada anemia, jangan-jangan ada infeksi tuberkulosis yang sering ini yang di Indonesia yang sering adalah ini. Jadi kita tuh juara 2 di dunia masalah tuberkulosis, naik peringkat bahkan tadinya 3 jadi 2. Nah, ini sedih sekali ya, apalagi pandemi kayak gini mungkin banyak yang jadi nggak berobat, jadi multiple drug resistance seperti itu. Nah, karena itu hati-hati, itu penularannya sama lewat droplet ya, kayak COVID. Jadi misalnya ada orang dewasa di sekitarnya batuk, dia bisa menularkan ke anak. Ini sering juga terjadi pada anak-anak dan biasanya gejala salah satunya beratnya nggak mau naik tuh. Saya juga beberapa pasien saya juga gitu, jadi makan segala mau, tapi beratnya 7 kilo aja memang ada masalah tuberkulosis ini. Karena tuberkulosis pada anak juga nggak begitu khas gejalanya, jadi bisa murni hanya dia berat badan nggak mau naik aja gitu. Begitu diobatin akhirnya anaknya naik bagus gitu. Jadi sebaiknya kalau memang tadi gizinya memang berpengaruh ke jadi gizi kurang dan apalagi pendek, segera konsultasikan ke dokter supaya dievaluasi ada infeksi nggak nih, ada anemia nggak nih, atau ada TBC nggak nih, atau ada kecacingan mungkin, itu juga bisa. Mungkin itu ya, Umi. Oke, terima kasih banyak. Ini ada Bunda yang mau tanya lagi nih. Silahkan, Bunda. Nah, ini mungkin di itu ya Mbak Mira, di mana? Di teks nih, ada di chat. Oh iya, ada juga. Nanti slide-nya aku baca nih yang di chat. Ini sekarang yang Bunda ini. Bunda. Ya, silahkan Bunda. Bunda Safa. Ya, Safa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya ada 2. Yang pertama, apakah keturunan pendek itu masih bisa diperbaiki jika kebutuhan nutrisi yang tadi terpenuhi gitu, Dok? Sama satu lagi, bagaimana ciri-ciri fisik anak yang berpotensi stunting di usia 2 tahun? Oh, oke. Terima kasih pertanyaannya, Bunda. Jadi untuk yang pertama, untuk pendek tadi ya, apa pertanyaannya kan, maaf tadi saya agak nggak ngeh pertanyaannya gimana Bun, yang pendek? Maksudnya gini Dok, misalnya dia kan keturunannya pendek nih. Keturunan pendek ya. Nah, jika gizi yang disebutkan sama dokter tadi itu terpenuhi, apakah kira-kira masih bisa nggak diperbaiki gitu pertumbuhannya? Tingginya, oke. Ya, maaf agak ini. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa pendek itu kan memang nggak selamanya disebabkan oleh stunting. Kalau stunting ini kan karena gizi ya. Tapi kalau dia keturunan pendek, nanti itu sebetulnya ada hitung-hitungannya Bun. Jadi ada namanya tinggi potensial genetik ayah ibunya. Jadi misalnya ayahnya 170, ibunya 155, nanti itu ada rumusnya, ada hitungannya, bisa diplot juga. Jadi nanti harusnya anaknya bisa plus minus 8 cm lebih tinggi dibanding orang tuanya, walaupun orang tuanya pendek gitu. Jadi itu masih kalau dia memang keturunan pendek, memang nggak akan setinggi orang Belanda misalnya ya, tapi bisa ditambah sesuai plus minus 8 biasanya. Jadi bisa tambah 8 cm. Itu bisa banget diperbaikin dengan nutrisi, walaupun misalnya dia tipe yang keturunan pendek tapi nggak ada stunting ya. Kalau stunting kan intinya lebih ke otak yang kita khawatirkan. Jadi kalau misalnya dia memang keturunan pendek, murni ya keturunan pendek, bisa dengan gizi yang baik, misalnya olahraga yang baik, tidur cukup. Tidur juga jangan lupa harus cukup ya Bun, karena growth hormone itu tumbuh di saat anak tidur, terutama jam 11 malam, deep sleep. Itu nanti anaknya bisa sesuai potensinya. Jadi kalau misalnya tadi rata-ratanya misalnya 100, setelah dihitung-hitung potensinya 100
160 misalnya, berarti anaknya bisa 168 gitu. Beda hitungannya antara anak laki-laki sama perempuan dari orang tuanya seharusnya. Makanya kayak dulu di Jepang mereka pendek-pendek kan zaman perang, tapi begitu sekarang tinggi-tinggi semuanya karena diperbaiki nutrisinya memang. Kemudian pertanyaan kedua tadi ciri-ciri stunting ya. Taunya dari mana gitu ya anak stunting ya? Gitu ya, Bun? Ciri yang ada potensi stuntingnya, Bu, di usia 2 potensi tahun. stunting. Oke. Ya. Sebetulnya gini, dari awal kita udah bisa cegah gitu. Tadi saya sudah selalu menyebutkan bahwa dari kehamilan kita harusnya udah bisa cegah. Jangan sampai anaknya terjadi namanya IUGR atau kecil masa kehamilan. Sama bayi prematur. Ini mereka ini terutama beresiko stunting nih anak 2 ini. Bayi prematur, bayi yang kecil masa kehamilan itu nanti begitu lahir dia beresiko atau kegemukan. Nah, jadi harus hati-hati untuk mencegahnya. Begitu anaknya saat hamil tentu saja sebaiknya ibunya pokoknya tadi gizinya diperhatikan supaya dia nggak lahir stunting, nggak lahir kecil, nggak lahir prematur, nggak lahir kecil masa kehamilan. Ini banyak kejadiannya belakangan ini, saya juga heran kenapa ya. Saya sering sekali menemukan nih bayi-bayi cukup bulan tapi beratnya 2 kilo, 2,2 gitu. Nah itu kan ini yang beresiko nanti jadi anak yang stunting terutama. Selain tadi anak-anak yang gizinya nggak diperhatikan di awal gitu ya Bun. Jadi kalau misalnya anak normal, berat badan lahir bagus, semuanya nggak ada masalah, harusnya nggak stunting gitu. Maksudnya kalau tadi dapat ASI eksklusif, MPASI-nya bagus, dipantau terus perkembangannya, harusnya dia resiko stuntingnya lebih kecil kalau dia kita sesuai melakukan apa yang tadi saya sudah jelaskan gitu. Mungkin itu ya, menjawab ya Bun ya? Ih, jangan seperti itu dong. Ada. Atau belum? Perlu. Dok, maksudnya ciri-ciri fisiknya itu gimana gitu, Dok? Oh, ciri-ciri fisik. Oke. Kalau ciri-ciri fisik, intinya harus diplot ya Bun, sama kayak tadi dilihat di yang KMS atau perimaku. Nah, nanti tinggi badannya dia nggak sama anak, sama tingginya lebih pendek, dibanding anak sebayanya juga dia lebih pendek. Tadi seperti gambar yang saya lihatkan itu, dia akan lebih pendek. Nah, bedanya sama orang yang keturunan pendek biasa, itu nanti kelihatan dari otaknya biasanya, dari susah nangkep. Jadi memang nggak khas ya, kalau dibandingkan dengan orang yang pendek karena keturunan, memang sekilas kita nggak bisa lihat. Tapi begitu nanti kita anaknya masuk sekolah, kita ajarin, kelihatan tuh bedanya. Dia susah nangkep, susah konsentrasi, diajarin nggak masuk-masuk. Nah, itu gejalanya yang terlihat. Atau ada masalah perilaku, jadi gampang tantrum, seperti itu. Mungkin itu ya, Bun? Ya, Dok. Terima kasih, Dok. Ya. Sama-sama. Oke dokter, ini banyak juga yang nanya di kolom komen. Coba aku bacakan ya Bun ya. Dok, ini ada Bunda Jihan. Assalamualaikum. Bagaimana jika kita terlambat menyadari apakah anak kita mengalami stunting atau tidak? Lalu solusi apa yang bisa memperbaikinya? Gimana nih, Dok? Iya, terima kasih Bunda Jihan ya yang nanya ya. Ya, betul. Nah, ini juga sering terjadi ya. Jadi memang sangat disayangkan gitu. Bukannya tidak bisa, misalnya umur 3 tahun nih, 3 tahun atau 4 tahun, terus baru datang, ternyata ketahuan, ternyata dia pendek. Jadi untuk membedakannya tuh, jadi untuk membedakan dia pendek karena keturunan atau pendek karena stunting, kita ada hitungannya gitu. Nanti kalau misalnya berat badannya dia lebih dibanding umur lebih banyak, lebih dibandingkan umurnya dia terhadap tinggi badan, itu ada hitungannya lah, agak rumit memang ya. Nah itu berarti kemungkinan karena malnutrisi. Tapi kalau misalnya ternyata dia gemuk, pendek tapi gemuk, nah itu kemungkinan jangan-jangan ada faktor yang lain, tadi kemungkinan kelainan endokrin dan lain-lain. Kalau kayak gitu mesti di ronsen tulang, seperti itu. Ada prosesnya, ronsen tulang dilihat, jangan-jangan kekurangan hormon tumbuh, seperti itu. Itu bisa dikasih obat. Nah, tapi kalau memang beneran stuntingnya karena pendeknya karena malnutrisi dan udah terlanjur 3-4 tahun, sebetulnya ini memang agak sulit ya. Ya itu tadi seperti saya bilang, mungkin dia masih dikejar, bisa tingginya masih bisa dikejar. Tapi kalau masalah otaknya ya mau nggak mau lebih banyak distimulasi saja gitu, karena tentu saja nutrisi tanpa stimulasi juga sama aja bohong gitu ya. Stimulasi lebih banyak dan protein sebetulnya, protein hewani. Ini
bisa membuat anaknya kita upaya kita untuk membuat anaknya lebih tinggi gitu ya. Protein hewani terutama di masa dia 5 tahun pertama masih bisa, kemudian di masa puber nanti. Di masa puber juga jangan lupa nutrisinya harus sangat diperhatikan karena dia lagi pertumbuhan cepat, zat besinya, protein hewaninya, kemudian olahraganya, tidur cukupnya jangan lupa. Ini paling yang bisa kita upayakan, semoga tingginya masih bisa naik dan masih bisa nggak jelek-jelek amat lah IQ-nya gitu. Mungkin menjawab ya? Semoga menjawab. Bunda, untuk pertanyaan ada yang nanya lagi nih, ini sudah ada Bunda Gita. Silakan Bunda Gita, boleh di-unmute. Iya, mau tanya dok. Iya Bun. Kalau waktu pemberian empasi yang benar itu biasanya di waktu jam berapa aja ya? Kayak buat makan paginya, siangnya, dan sorenya. Itu aja. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Bunda Gita pertanyaannya. Jadi memang prinsipnya adalah anak itu butuh ritual ya. Anak itu butuh ritual supaya dia hidupnya nyaman dan dia tahu bahwa habis ini aku pasti nanti dikasih mama ini gitu. Itu akan membuat hidupnya dia lebih nyaman. Selain kita harus ngajarin kapan waktunya lapar dan kenyang gitu. Karena itu penting sekali buat anak. Kalau enggak nanti dia misalnya dikasih makan terus jadi kegemukan atau misalnya makannya jadi cuma sekali sehari jadi malah gizi kurang gitu. Jadi itu sebetulnya disesuaikan saja sama kondisi, tapi intinya kita 2 atau 3 jam sekali Bun. Jadi misalnya jam 8 nih, jam 8. Nanti jam 10 dia boleh dikasih snack 2 jam ya, dikasih snack selingan. Nanti 3 jam, tidur jam 12, jam 1 boleh kasih makan siang. Intinya bisa dijeda kalau anak-anak lebih kecil 2-3 jam. Tapi nanti kalau anaknya udah lebih besar, biasanya anaknya punya pola sendiri tuh. Ada yang makannya banyak, tapi cuma butuh 3 kali. Ada yang makannya sedikit-sedikit, tapi jadinya bisa ditambah jadi 4 kali. Intinya bisa 2-3 jam, atau kalau anak udah gede bisa 2-3-4 jam. Itu bisa kita kasih jadwal makan. Dan jangan tiap jam. Itu aja prinsipnya ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bunda. Oke, terima kasih Bunda Gita. Alhamdulillah banyak juga nih dok yang nanya, tapi karena waktunya juga terbatas, jadi kita pertanyaan terakhir dari Bunda Okta. Silakan. Silakan. Belum ada lagi. Silakan Bun. Oke, dikasih lagi sama Allah. Ini nggak tahu. Tuh buminya kan sulit. Halo. Oke, silakan Bunda. Silakan. Yang ingin saya tanya, selamat siang dokter, selamat siang semuanya. Saya ingin tanyakan tentang pemberian multivitamin dan suplemen dokter. Apakah itu disarankan untuk sebagai upaya untuk mencegah stunting? Kemudian kalau diberikan kepada anak, apakah ada batasannya? Misalnya jeda waktu sekian pemberian, kemudian berhenti dulu baru diberikan lagi atau seperti apa dokter? Terima kasih. Baik Bunda Okta, ini pertanyaannya bagus sekali dan sering sekali ditanyakan memangnya soal vitamin ini. Jadi kan ibu-ibu tuh maunya kalau ke dokter pasti dok boleh nggak dikasih vitamin biar banyak makan, minta vitamin nafsu makan dong gitu kan. Itu selalu pertanyaan yang ditanyakan oleh orang tua. Padahal kalau ada vitamin seperti itu, tentu itu akan laris manis dan semua anak jadi gemuk-gemuk ya. Jadi sebetulnya itu bukan solusi utama gitu. Jadi yang pertama kalau anaknya susah makan itu kita jangan langsung lari ke vitamin gitu. Tapi cari dulu penyebabnya apa. Yang pertama itu cari penyebabnya apa. Apakah dia jangan-jangan dia nggak mau makan? Saya juga sering banyak mendapat kasusnya karena dikasih susu terlalu banyak. Jadi dia susunya bisa 8 botol sehari, makannya nggak mau cuma sekali. Nah, jangan-jangan penyebabnya itu. Kalau penyebabnya itu berarti dia dikurangin jumlah susunya gitu. Atau jangan-jangan sebetulnya pas dicek anaknya sebetulnya gizi cukup. Cuman yang tadi yang apa namanya persepsi orang tua yang pengen anaknya kelihatan gemuk kayak tetangga gitu. Makanya jadi dianggapnya kurang makan dan kurang gemuk. Nah, itu juga sering terjadi. Kemudian kalau pada anak-anak yang memang sudah normal, jadi sebetulnya vitamin itu kan intinya dia itu adalah suplemen ya, suplemen tambahan, bukan menggantikan gitu. Jadi yang pertama kita cari tahu dulu sebabnya dia nggak mau makan apa. Tapi untuk anak-anak yang memang berat badannya sudah bagus, makan variasinya banyak gitu, sebetulnya itu sudah cukup dari makan yang tadi, yang karbohidrat, protein, lemak,
mineral, vitamin D. Nah, kalau anak-anak udah gizinya cukup dan ternyata makan variasinya juga bagus, sebetulnya dia sudah tidak perlu lagi multivitamin. Tapi untuk anak-anak yang beresiko tinggi, inilah yang memerlukan vitamin. Nah, anak-anak seperti apa yang dia beresiko? Itu anak-anak yang kegemukan nih. Kegemukan ini termasuk anak yang beresiko karena dia menyerap zat besinya rendah, vitamin C-nya juga rendah. Kemudian tentu saja yang tadi gizi buruk, gizi kurang, yang picky eater, kemudian yang punya berbagai penyakit. Nah, ini anak-anak yang memang membutuhkan multivitamin atau vitamin sebetulnya. Tapi secara umum yang untuk anak-anak yang sehat, yang makannya bagus, yang perlu diperhatikan adalah yang sering lupa nih, vitamin A jangan lupa. Vitamin A itu bulan Februari Agustus suka ada di posyandu ya, jangan lupa, ini sangat penting, ini harus dapat. Kemudian zat besi yang tadi saya sudah singgung. Ini juga yang sering banyak sekali yang masih kurang. Jadi kalau mau dicek ke dokter, di screening, kemudian dicek kalau memang sudah bagus, berarti nggak perlu. Biasanya anak 2 tahun pertama nih yang butuh. Kalau anak 2-5 tahun, sebetulnya disarankannya dalam setahun dikasih selama 3 bulan, 2 kali seminggu, supaya mencukupi. Begitu juga dengan anak remaja. Kemudian vitamin D, ini jangan lupa juga, ini juga penting sekali, vitamin D ini buat imunitas dan banyak sekali fungsinya. Nah, ini kalau misalnya anaknya bisa berjemur, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya nggak bisa berjemur, apalagi anaknya perempuan, pakai jilbab, pakai remaja, misalnya pakai sunblock, ini sering sekali dia vitamin D-nya kurang. Nah, anak-anak seperti ini butuh diberikan suplementasi vitamin D sebetulnya. Karena itu tadi, ibu-ibu hamil di Indonesia tuh 90% tuh semuanya kekurangan vitamin D, dan itu bahaya buat janinnya. Jadi, kalau mau ditambahkan, pastikan yang ini tadi, dia dapat vitamin zat besi, vitamin D, kemudian vitamin A, kemudian juga zinc. Nah, kalau ini untuk anak-anak yang normal ya, tapi kalau untuk anak-anak yang tadi gizi kurang, kegemukan, itu lain lagi ceritanya. Mereka mungkin butuh spesifik khusus, apalagi kalau picky eater misalnya nggak mau makan semuanya. Nah, itu mungkin perlu multivitamin. Jadi harus dilihat kasus per kasus, dan nggak bisa ada yang simsalabim kemudian dreng langsung anaknya gemuk gara-gara makan vitamin itu tuh nggak ada gitu. Mungkin itu ya Mbak Amira. Mbak Mira. Oke, iya terima kasih banyak ya dokter, kita sharingnya seru banget nih, bunda-bunda juga antusias banget, banyak yang nanya tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu juga, jadi mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya dokter Agnes. Nah kalau yang bisa saya simpulkan dari penjelasan dokter Agnes tadi, bahwa nutrisi di 2 tahun pertama itu sangat penting ya, karena di masa tersebut kan masa pertumbuhan otak, lalu juga pada saat memberikan empati, setiap komponennya juga harus seimbang, jadi misalkan jangan terlalu banyak sayur, tapi juga jangan proteinnya kurang, jadi semuanya harus seimbang. Lalu protein hewani juga penting karena banyak zat besinya, zinc sama vitamin A. Nah, kalau kekurangan zat besi juga dapat menurunkan IQ, menurunkan kemampuan kognitif, serta mempengaruhi sosio-emosional anak. Dan juga pertumbuhan anak juga harus tetap dipantau melalui KMS atau primaku. Benar ya dokter? Kurang lebih seperti itu. Oke deh. Terima kasih banyak Dokter Agnes. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang salah ya. Amin. Insya Allah bermanfaat sekali. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan ya dokter. Amin. Oke, terima kasih banyak dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Ayah dan Bunda, alhamdulillah kita udah sharing-sharing. Insya Allah ilmunya juga bisa bermanfaat dan bisa langsung diaplikasikan di rumah. Sebelum kita selesai, sebelum kita mengakhiri acara, kita mau mendengarkan doa dulu dari Ibu Zainah. Terima kasih Bunda Mira. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah, untuk menyempurnakan rasa syukur dan rasa bahagia kita pada hari ini, mari sama-sama kita angkat tangan dan tundukkan kepala seraya berdoa memohon kepada Allah. Semoga acara parenting hari ini Allah rahmati, Allah berkahi, dan Allah ridhoi serta bermanfaat dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah ya Ghaffar ya Tawwab ya Arhamar Rahimin. Maafanlah kesilapan kami, ampuni kesalahan kami, dan terimalah taubat kami. Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Salam, jadikanlah kami orang tua yang hebat, yang mampu mendidik, memberikan nutrisi terbaik yang bermanfaat untuk kecerdasan, kesehatan, dan kemuliaan anak-anak kami, dunia dan akhirat. Ya Allah, Ya Qawi, Ya Latif, karuniakanlah kepada kami anak-anak yang soleh dan solihah, yang sehat, cerdas, dan kuat. Jadikanlah anak-anak kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Bu Zaina, terima kasih. Terima kasih banyak juga untuk Ayah dan Bunda atas partisipasinya. Terima kasih Dr. Agnes sudah sharing sama kita hari ini. Oh ya, Ayah Bunda, nanti akan ada form evaluasi. Linknya nanti akan dicantumkan di kolom komen. Ayah dan Bunda minta tolong diisi ya. Gitu. Terus untuk yang tadi bertanya dan juga sudah dapat door prize, insya Allah door prize-nya akan diberikan di hari Kamis. Ayah dan Bunda bisa langsung menghubungi ke wali kelas masing-masing. Nah, terima kasih banyak sudah berpartisipasi di webinar kali ini. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Oh ya, Ayah dan Bunda, kalau misalkan mau tahu informasi lebih lanjut, kalau misalkan ada sharing session atau ada webinar, bisa langsung follow di social medianya Sekolah Prestasi Global, Instagram di @prestasiglobal, habis itu juga di Facebook Sekolah Prestasi Global, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube-nya Sekolah Prestasi Global. Terima kasih banyak Ayah dan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hiburan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ayah dan Bunda. Global.